Saudara, sekitar 2.000 rumah penduduk di lereng Gunung Semeru yang berada di zona bahaya akan dipindahkan atau direlokasi. Saat ini pencarian dan evakuasi warga serta penanganan pengungsi bencana guguran kubah lava Gunung Semeru masih menjadi prioritas. Bagaimana kondisi penanganan korban pasca bencana? Sejauh mana mitigasi bencana yang dilakukan terhadap warga di lereng Gunung Semeru oleh pemerintah daerah setempat? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, prihatin atas apa yang terjadi, bagaimana tanggap darurat yang dilaksanakan di Lumajang sejauh ini? Terima kasih Mas Aiman atas keprihatinan dan rasa persaudaraan sesama kita, masyarakat yang hari ini terkena dampak erupsi Semeru. Saya ingin sampaikan bahwa saya sekarang berada di Kecamatan Pronojiwo. Ya. Kecamatan yang terputus karena jembatan Perak hancur. Dan saya 2 kali ini bisa sampai di Kecamatan Pronojiwo. Saya tadi langsung ke lokasi Desa Supiturang di Dusun Sumbersari yang memang ingin saya pahamkan kepada masyarakat bahwa di Supiturang ini masih betul-betul belum aman. Tapi apa yang terjadi ketika kami tadi berada di Desa Supiturang dan menuju ke arah Dusun Sumbersari, ada banyak mobil yang lalu lalang, ada banyak kendaraan yang lalu lalang, ada klub motor, klub mobil yang tujuannya mulia akan memberikan bantuan yang akan langsung sampai kepada titik Dusun Sumbersari, tapi bahwa mereka belum paham Sumbersari ini masih harus kita pahamkan masyarakat harus berada di tempat pengungsian. Oke. Karena lahar atau guguran awan panas yang ada di atas itu masih menumpuk. Dan tadi ketika saya berbincang dengan masyarakat, sungainya itu justru sekarang lebih tinggi daripada pemukiman dan persawahan. Oke, tunggu sebentar Pak Bupati. Artinya begini, warga-warga yang dari luar kota ini mungkin di luar Lumajang ya, yang hendak memberi bantuan, tadi Pak Bupati katakan ada klub motor, klub mobil dan lain sebagainya, termasuk warga-warga yang lain, ini justru memasuki daerah yang berbahaya. Iya, ini daerah titik utama guguran awan panas itu di Desa Supiturang di Dusun Sumbersari ini. Bukankah dijaga di sana Pak? Jadi nggak bisa masuk sembarangan? Ya, di depan sudah ada penjagaan. Tetapi memang ini kan antara orang yang ingin menyumbang. Ya. Dan kami yang menjaga dengan segala dinamika masyarakat yang ada di sini. Ada masyarakat yang kalau siang itu kembali ke rumah masing-masing, kalau malam ke pengungsian. Karena ternak dan lain sebagainya ya? Ya, begitu ditanya apakah bantuan sudah sampai, mereka menyampaikan, iya belum sampai bantuan. Oke. Nah, sementara kami pada prioritas, tidak mungkin kami akan memberikan bantuan pada siang hari, di mana mereka ketika malam hari harus balik kembali ke tempat pengungsian. Saya khawatir saja begitu terjadi hujan. Atau kalau hujan itu terjadi di atas, kita tidak tahu di bawah. Tiba-tiba lahar dingin datang. Itu radius berapa Pak itu yang tadi Bapak katakan kembali ke rumah itu? Radius berapa itu? Ya sekitar radius 10 kilometer. Oke, masih wilayah zona bahaya ya, sampai 11 kilometer ya? Sangat membahayakan, tidak hanya soal zona yang 10 kilometer, tetapi sungainya sekarang itu sudah ada penumpukan awan panas yang lebih tinggi berbanding pemukiman, berbanding persawahan. Lalu apa yang dilakukan Pak Bupati soal ini? Nah, saya tadi berkeinginan untuk datang ke Dusun Sumbersari itu untuk menyampaikan kepada masyarakat, mengajak ayo ini bencana ini bersama-sama, risikonya bersama-sama. Saya ingin pahamkan, ya ada beberapa masyarakat yang mungkin belum mendapatkan bantuan, tapi bahwa itu keadaan 1-2 problem yang memang harus kami selesaikan. Tapi secara keseluruhan sudah banyak masyarakat yang dapat bantuan. Secara keseluruhan, secara gambaran umum, masyarakat sudah terfasilitasi dengan sarana pengungsian, dengan segala keadaan yang memang ini darurat. Nah, saya ingin sampaikan itu kepada masyarakat, tetapi
mungkin ada masyarakat yang langsung konfirmasi kepada pihak-pihak tertentu, komunitas, sehingga ada banyak komunitas yang ingin langsung kepada titik sasaran. Padahal itu titik sasaran yang menurut kami harus kita sterilkan untuk supaya pada keadaan darurat tertentu betul-betul masyarakat dalam keadaan aman. Baik, Pak Bupati, saya ingin putarkan sedikit soal kita bicara ke belakang sedikit bahwa PVMBG itu menyatakan bahwa telah memberikan peringatan. Tadi barusan saya juga berbincang dengan Kepala PVMBG, Bu Andiani, dan kemarin juga mantan Kepala PVMBG yang juga ahli vulkanologi Surono juga mengatakan bahwa 1 Desember lalu telah disampaikan peringatan dini terkait dengan bencana yang mungkin terjadi. Saya akan putarkan pernyataan dari Surono berikut ini. Apakah ada warning? Ada 1 Desember sudah kontak-kontak pengamat dengan BPBD, ada pengungsi. 1 Desember 2021, beberapa hari lalu. Iya, tanggal 1 Desember. Tetapi awan panasnya baru 2.000 meter. Belum nyampe ke bawah, sudah ada pengungsian. Apakah ada warning? Semua, Mas Aiman, saya bikin itu, saya pasang seismik di sana. Sinyalnya bisa dimonitor dengan ini walkie-talkie. Kalau ada lahar datang, wing, orang pada keluar dari sungai Besukobokan yang nambang. Tapi apakah kemudian jatuhnya sampai 11 km seperti yang terjadi pada saat ini tidak bisa terprediksi? Bukan, itu bisa. Karena apa? Ini yang paling dini. Peta ini menunjukkan bahwa itu bisa akan terjadi. Ini sudah ada. Kalau nggak ada peringatan dini, ini yang dini dari yang dini, Mas. Pak Bupati, disampaikan bahwa sesungguhnya seharusnya bisa terprediksi. Tapi kenapa kemudian hal ini kita sama-sama kita lihat ya di tengah keprihatinan yang kita alami saat ini sama-sama. Kenapa kemudian hal ini seolah-olah tidak terprediksi, Pak Bupati? Apa penjelasannya? Ya, dan peringatan sudah disampaikan. Oke, PVMBG memang sering memberikan warning kepada kita, pemerintah, BPBD. Dari setiap warning itu kita sudah sampaikan kepada teman-teman yang ada di perangkat di tingkat bawah, baik kecamatan, desa maupun kelompok-kelompok para penambang pasir maupun pemilik izin usaha tambang pasir. Mas Aiman, Semeru ini sering mengeluarkan lahar dingin. Jadi kalau Mas Aiman ke Lumajang, lihat Semeru, seringkali bahkan beberapa waktu malam begitu, dia mengeluarkan percikan-percikan api. Bagi masyarakat sekitar, itu sudah biasa. Dan ini menjadi kehidupan sehari-hari mereka, melihat Gunung Semeru mengeluarkan percikan api itu sudah biasa. Kemudian, begitu hujan, lahar dingin itu sudah menjadi kehidupan mereka. Semeru ini punya jalur khusus aliran lahar Semeru yang luasnya ratusan hektar. Dan bagi masyarakat penambang pasir, mereka begitu ada lahar dingin, mereka biasanya ke tepi untuk menunggu hingga hujan reda atau menunggu hingga kan sama seperti Merapi juga, Pak, bahwa ada lahar dingin, ada pasir yang kemudian juga terbiasa, kadang-kadang juga ada truk yang kemudian tertimbun. Tapi ketika ada bencana yang besar kan ada woro-woro, ada peringatan, ada informasi berulang yang kemudian disebarkan bahwa hati-hati, bahaya, ini bisa memunculkan korban, apalagi jaraknya jauh sampai 11 km. Tapi setidaknya media kami tidak mendengar itu. Dan warga apakah juga sudah disampaikan? Tidak ada yang tahu. Secara umum, masyarakat sudah mengerti bahwa ada warning itu. Apa faktanya? Banyak masyarakat yang telah melakukan evakuasi di jalur yang sudah mereka pahami. Jadi begitu ada informasi berkenaan dengan kemungkinan terjadinya lahar dingin atau terjadinya guguran awan panas, mereka sudah menjadi bagian yang bisa dipahami jalur evakuasinya, siapa yang diprioritaskan, sudah. Tapi kan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang masyarakat penambang yang rata-rata mereka hari ini masih belum ditemukan dan menjadi korban. Itu yang juga sudah dipahami. Saya mendapatkan cerita misalnya, ada teman yang sudah mewarning, ayo cepetan naik. Enggak, saya tunggu lahar dingin. Artinya begini Pak Bupati, artinya bahwa sebesar ini sampai kemudian 11 km dan luar biasa ini memunculkan guguran lava yang panas, lalu kemudian ada lahar, entah itu panas atau dingin yang kemudian munculkan korban, itu tidak diprediksi sama sekali. Nah itu yang kami tidak
pada posisi mendapatkan penjelasan yang detail. Bukankah peringatan Kalau itu sudah soal- disampaikan, Pak? Peringatannya berupa apa sih, Pak, tanggal 1 Desember itu oleh PVMBG? Nah, oke, peringatannya kekuatan kemungkinan laharnya. Oke. Nah, atau pada Guguran posisi lavanya disebutkan, Pak? getarannya. Gimana? Guguran lava panasnya disebutkan juga dalam peringatan itu? Itu yang tidak didetailkan. Tidak didetailkan. Bahwa kemungkinan ada lahar, ada guguran awan panas. Iya. Guguran awan panas di Semeru itu, Mas Aiman, Ya. ya sudah kayak kehidupan rutin. Mereka biasanya bercampur Oke. dengan lahar dingin. Berapa kilometer juga tidak disebutkan? Nah, itu yang begini, kalau berapa kilometernya, lahar dingin itu ya puluhan kilometer. Guguran lavanya, Jadi- Pak, yang panas? Nah, itu yang pada posisi kami ini tidak dijelaskan begini. Misalnya begini, kalau kami ini ada penjelasan, misalnya berapa sih tumpukan guguran awan panas yang mungkin akan turun ke bawah. Mhm. Kita ini kan tidak tahu. Jadi setiap ada potensi guguran awan panas di atas itu, numpuknya berapa sih? Oke, Bapak pegang peringatannya nggak, Pak? Mungkin Bapak bisa bacakan, Pak Bupati? Ya, oke, nanti saya detailkan soal itu. Oke, jadi bahwa guguran sekarang guguran dari lokasi lava lapangan, disebutkan, tapi saya mau konfirmasi, Pak, tidak disebutkan berapa kilometernya. Setiap peringatan itu, saya pastikan dengan kemungkinan kilometernya. Tetapi sekali lagi, kilometer yang berkenaan dengan aliran lahar Semeru ini Iya. ya berpuluh-puluh kilometer. Oke, Karena meskipun tidak menunjukkan misalnya bahaya selama potensinya ini begitu 11 ya? kilometer. Misalnya potensinya 11 kilometer. Iya. Begitu potensinya 11 kilometer, Aha. tidak bisa pada posisi diprediksi nanti 11 kilometer. Kalau misalnya intensitas hujannya tinggi, oh itu bisa sampai Lebih. 20 kilometer, bisa sampai 15 kilometer. Dan selama ini Nah. tidak munculkan sebesar ini, begitu? Tahun lalu sama keadaannya. Ini kejadian yang hampir sama di tahun yang lalu. Tapi kan tidak Tetapi sebesar ini, Pak, tahun yang memunculkan lalu korban, kemudian memakan korban, sampai kemudian awan panasnya Nah. ya memunculkan korban yang kemudian tahun lalu tidak terjadi. Oke. Kalau soal peringatannya hampir-hampir sama dengan tahun yang lalu. Oke. Hampir-hampir sama. Tapi tahun lalu itu pada posisi masyarakat, oh iya, kalau memprediksikan seperti tahun lalu dengan peringatan yang sama, kan terjadinya sudah mereka prediksi sebelumnya seperti itu. Oke, bayangannya seperti tahun lalu. Ya, tapi ini bahwa faktanya, ini volumenya lebih besar, Iya. skalanya lebih besar. Kemudian, Mas Aiman, yang harus juga dipahami, yang tahun lalu guguran awan panas itu belum habis. Yang awalnya dari titik nol sungai, itu Ya. ketinggiannya 30 meter, Mas Aiman. Sekarang, sungai yang kedalamannya 130 meter, Oke. yang kedalamannya 150 Ya, meter. ya. Contoh misalnya jembatan Perak, itu sekarang ketinggiannya, guguran awan panas itu pada posisi pondasi Jadi begini, Pak, tertinggi saya simpulkan dari begini, jembatan ini Perak. untuk kejelasan kita bersama, karena banyak juga kemudian menyatakan bahwa kenapa sudah diberi peringatan tapi tidak melakukan evakuasi atau pengosongan dan lain sebagainya. Jadi peringatan itu dilakukan tahun lalu sama seperti yang saat ini. Dan tahun lalu Iya, tidak sama. terjadi apa-apa, tapi sekarang luar Betul. biasa, meskipun peringatan itu Betul. ada. Boleh Ya. saya katakan berarti peringatan ini sudah sering, karena kan juga erupsinya sering ya, Pak. Tapi kemudian tidak Ya. terjadi apa-apa, jadi boleh saya katakan diabaikan. Misalnya begini, Boleh saya Kami katakan mendapatkan diabaikan, Pak? peringatan. Boleh, Pak? Seperti itu karena memang tidak terjadi biasanya. saya jawab begini. Misalnya kami ini sekarang mendapatkan peringatan, Ya. jalur laut selatan punya potensi tsunami. Apa kita ini sekarang mau mengungsikan ribuan orang yang ada di potensi tsunami? Kalau terjadi kan luar biasa itu, Pak. Nah, artinya apa? Bahwa peringatan iya sebagai sebuah bagian dari kami harus warning antisipasi. Tapi kalau misalnya tanggal 1 peringatannya, kejadiannya sekitar tanggal 4, Ya. kami melakukan langkah-langkah pada posisi mengkosongkan semua. Sementara ada kejadian tahun lalu dengan warning yang sama, pada posisi tidak kejadian seperti sekarang ini. Nah, ini kan pada posisi kami ini, oke ayo kasih detailing bahwa kami ini peringatannya kemungkinannya Baik. dengan segala detailing yang mereka, para ahli ini memberikan argumentasi soal kemungkinan-kemungkinan yang secara praktis bisa kami pahami dengan sederhana. Ayo, kasih Oke. kami yang begitu. Baik, baik. Kita bicara ke depan, Pak.
bagaimanapun juga ini sebuah pelajaran penting. Ke depan harus ada pengosongan. Apakah benar? Dan kemudian berapa kilometer, berapa warga, berapa ribu warga yang kemudian harus dipindahkan? Mungkin bisa diberikan gambaran, Pak Bupati. Ini ke depan yang akan kami lakukan. Pertama adalah langkahnya berkenaan dengan laporan saya kepada Pak Presiden. Satu, soal jembatan Perak, ya akan dibangun kembali. Karena membangun jembatan itu tidak dalam waktu cepat, maka akan dibangunkan jembatan darurat untuk roda 2 dulu dengan model jembatan gantung dan juga bisa digunakan roda 3. Oke. Kemudian berikutnya akses menuju Kecamatan Pronojiwo akan ada jalan alternatif melalui kecamatan lain. Nanti akan dibangun jalan yang lebih layak untuk kendaraan umum roda 4. Ini akan menjadi akses soal relokasi, Pak Bupati. Pronojiwo. Kemudian yang ketiga soal relokasi. Saya sudah laporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden setuju akan ada relokasi. Nah, cuman pertanyaannya siapa yang direlokasi? Berapa kilometer? Oke, tadi saya berbicara dengan masyarakat di Sebeturan untuk memastikan bahwa, ayo saya tanya, kalau di sini terus bagaimana Pak, kita khawatir. Oke, kalau begitu mau relokasi, mau. Sekarang tempatnya bagaimana? Ya jangan jauh-jauh, Pak. Nah, sementara kita mau cari tempat kan harus mencari lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan pemukiman. Itu soal tempat, Pak. Tapi yang direlokasi rencana berapa kilometer, Pak, nanti? Oke. Maka ketemulah salah satunya adalah lahan perhutani. Misalnya di daerah desa Sumberwuluh yang ada di Kampung Renteng. Mereka sudah kita lakukan dialog. Mereka mau akan direlokasi di tempat di satu desa itu namanya Jatian. Itu miliknya perhutani. Baik. Berapa kilometer yang berapa warga di berapa kilometer, radius berapa kilometer yang akan dievakuasi atau direlokasi, mohon maaf, di Pronojiwo ya? 20 kilometer. Sampai 20 kilometer? 20 kilometer dari titik 0 Semeru ya. Bukan 20 kilometer dari titik mereka yang sekarang terjadi bencana, tidak. Tapi itu masuk di zona aman atau masuk di zona yang direkomendasikan untuk menjadi pemukiman. Baik, 20 km dari titik 0 puncak Semeru ya, itu yang akan direlokasi, terutama di wilayah selatan di daerah Pronojiwo, kurang lebih seperti itu ya. Baik, baik, terima kasih Pak Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, sekali lagi prihatin kami dari seluruh bangsa untuk... Mohon doa selalu. Amin Pak, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan dan kemudahan terkait dengan tanggap darurat dan juga logistik yang ada di sana. Tentu ini juga seluruh Indonesia tentu akan membantu terkait dengan hal ini. Juga ada bencana-bencana di daerah lain seperti di Lombok, di Kalimantan juga tentu kita sama-sama bahu-bahu membantu. Terima kasih Pak Bupati Thoriqul Haq, Bupati Lumajang telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, selamat malam.